Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Firdianti, NIM 2017-1020-1087 dari Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Jember. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek saya, yaitu mengenai tingkat bahaya erosi dengan beberapa poin penting, yaitu mengenai prosedur pengambilan dan pengolahan data saya, kemudian faktor-faktor erosi yang meliputi R, K, LS, dan JP, kemudian hasil akhir TBE, serta kendala apa saja yang saya alami pada saat saya melakukan pengamatan. Desa yang saya amati yaitu merupakan Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Untuk prosedur pengamatan atau pengambilan data yang saya lakukan yaitu yang pertama menentukan lokasi praktikum. Lokasi praktikum saya itu bertepatan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Kemudian menentukan waktu praktikum. Saya menggunakan waktu praktikum di hari Minggu, di setiap hari Minggu selama 2 kali kelahan, yaitu dilakukan pada tanggal sekitar tanggal 27 September 2022. Kemudian mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan lokasi praktikum, yaitu sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu kepada petani ataupun pemilik lahan kopi atau petugas yang mengelola kopi. Bagaimana kopi itu dapat ditanam di sana, kemudian lahannya sebelum ditanami kopi itu ditanami apa, kemudian berapa lama tanaman kopi tersebut tumbuh di lahan tersebut, dan faktor-faktor apa saja yang mungkin dari alam atau dari kegiatan manusia yang mempengaruhi pertumbuhan atau perkembangan dari tanaman kopi itu. Kemudian tracking lokasi praktikum. Kemudian melakukan praktikum terhadap seluruh faktor yang mempengaruhi laju erosi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju erosi yaitu yang pertama ada faktor curah hujan, faktor erodibilitas tanah, faktor panjang, faktor kemiringan lereng, faktor pengolahan tanaman, dan faktor tindakan konservasi tanah. Nah, untuk faktor curah hujannya saya ambil dari data BMKG, yaitu curah hujan dari tahun 2000 sampai 2020 di stasiun hujan Silo dan Sumberjati. Kemudian untuk faktor erodibilitas tanah saya ambil di mohon maaf, maksud saya untuk pengambilan panjang dan serta kemiringan lereng saya menggunakan apnea level untuk kemiringannya, dan untuk panjangnya saya menggunakan rollmeter. Jadi kita menggunakan rollmeter terlebih dahulu, kita ukur panjangnya lereng tersebut itu berapa, kemudian kita ukur kemiringan lerengnya menggunakan apnea level. Jadi ketika sudah mendapatkan data, kemudian kita olah data tersebut. Nah, itu untuk panjang serta kemiringan lereng. Kemudian untuk faktor yang lainnya seperti faktor CP, kita gunakan yaitu yang pertama mengidentifikasi masuk ke kriteria S berapa lahan tersebut. Kemudian mengidentifikasi tanaman apa saja yang berada di lahan kopi tersebut. Kemudian luas lahan tersebut kita dapat mencari tahu luas lahan tersebut menggunakan map INR. Kemudian kita mencari berapa jarak antar tanam pada tanaman yang ada di lahan kopi tersebut. Kemudian mencari tinggi setiap tanaman yang ada pada lahan tersebut. Nah, itu dalam satu lahan kita mendapatkan beberapa banyak data ya. Yang seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwa mendapatkan kriteria berapa, luas lahan tersebut berapa, jarak antar tanam berapa, tinggi tanaman itu berapa, dan sama serta mengetahui tindakan konservasi apa yang dilakukan atau yang ada di lahan tersebut. Kebanyakan beberapa lahan itu menggunakan tindakan konservasi seperti terasering, karena hal-hal tersebut yang sering digunakan di
petani-petani tradisional ataupun petani-petani lokal. Kemudian lanjut kita masuki tahap pengolahan data. Nah, untuk selanjutnya yaitu memasuki pengolahan data. Di sini pengolahan data yaitu faktor K. Makna faktor K itu memiliki 3 bahan yang digunakan, yaitu titik sampel tanah, permeabilitas, serta struktur tanah. Nah, untuk titik sampel tanah pada kelompok saya, terutama kelompok ketiga. Nah, untuk titik sampelnya itu saya dapatkan dari titik koordinat yang ada di map PNR. Nah, ini merupakan titik sampel tanah saya. Ada untuk sumbu X min 8,26 sekian, kemudian untuk titik koordinat Y 113,90 sekian. Nah, untuk selanjutnya yaitu kriteria permeabilitas. Di sini kriteria permeabilitas dari kelompok 3, khususnya kelompok saya, yaitu di mana setiap pada percobaan pertama yaitu memiliki jumlah air sebanyak 90 mili, kemudian percobaan kedua sebanyak 105 mili, dan percobaan ketiga sebanyak 95 mili, di mana itu titik sampel titik pertama. Kemudian Q di sini 96,6 sekian, kemudian untuk L-nya ini 5, H-nya ini 15, kemudian untuk A-nya 19,625, T waktunya itu menggunakan 0,25 jam. Kemudian untuk K-nya ini mendapatkan hasil 6,56 sekian dan mendapatkan hasil kelas permeabilitas yaitu 3 dengan tingkat permeabilitas yaitu sedang. Itu merupakan untuk kriteria permeabilitas. Kemudian untuk kriteria struktur, karena kita menggunakan struktur yaitu satu sampel, di mana agregat kami itu berbentuk pleti atau lempeng dengan kelas struktur tanah itu berbentuk blok, blaki, flat, dan masif. Kemudian vertikalnya itu sebesar 5 cm dan horizontalnya itu sebesar 6 cm. Kemudian diameter ukurannya 3,5 dan berada pada kode 4. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu faktor LS, di mana faktor LS ini merupakan data kelompok saya. Nah, untuk kriteria S2, untuk kriteria yang S2 8-19, di mana untuk lahan saya memiliki kemiringan 18 derajat dengan panjang 22. Kemudian untuk yang kriteria S2 15-25, dan saya memiliki kemiringan sebesar 13 dan panjang 17 meter. Kemudian untuk lahan yang S2 25-45 sebesar kemiringannya yaitu 25-25 dan panjangnya 14,35. Yaitu untuk selanjutnya yaitu mengenai faktor CP, di mana faktor CP ini memiliki kriteria beberapa bagian-bagian yang harus diisi, yaitu pertama, tanaman sebelumnya itu tanaman apa, umur kopinya berapa, jenis tanaman apa saja yang berada di lahan tersebut, PLU atau tanaman sebelum kopi ini berada pada kode berapa, jumlah tanaman, F, H atau tinggi tanaman, JC, B, SP persen, RU, SC, SR, SSM, SLR, dan SLR total. Untuk selanjutnya, sebelum kita memasuki pengolahan data yang lebih dalam, nah di sini saya akan menunjukkan beberapa dokumentasi lahan yang saya dapatkan di kegiatan pengamatan lahan kebun kopi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo. Nah, ini ada beberapa foto atau dokumentasi lahannya. Nah, jadi ini ada beberapa yang termasuk sebagai rumput dan paku-pakuan, jenis tanaman rumput dan paku-pakuan. Nah, ini merupakan tanaman kopi. Dari sini ini untuk dokumentasi jarak antar tanam dan tanaman apa saja yang berada di lahan tersebut. Nah, ini untuk dokumentasi serasa mulsa atau jumlah rumput yang terlihat. Nah, ini untuk serasa mulsanya ya. Nah, ini untuk tutupan lahannya. Jadi pada lahan kopi di Desa Sidomulyo ini tutupan lahannya itu ada mahoni, dari mahoni.
Jadi sangat banyak ya yang saya temukan bahwa di setiap lahan kopi yang saya temukan itu banyak ditanami dengan tanaman mahoni atau tanaman sengon. Ya, untuk selanjutnya yaitu mengenai kesesuaian lahan. Pada pengamatan secara umum memiliki 4 kelas kesesuaian lahan, dan penentuan kelas ini dilihat dari tingkat kesesuaian atau tingkat kelas yang paling rendah atau berat pada setiap faktor kesesuaian lahan itu sendiri. Untuk subbab kesesuaian lahan merupakan cerminan atau menggambarkan jenis faktor pembatas atau semacam perbaikan yang diperlukan untuk menggambarkan jenis faktor pembatas itu sendiri. Dan subkelas ditunjukkan oleh huruf jenis pembatas yang ditempatkan sesudah simbol S2, S3, atau N, sedangkan S1 ini tidak mempunyai subkelas karena tidak memiliki faktor pembatas. Nah, untuk kesesuaian lahan pada setiap parameter yang saya amati, yaitu parameter yang suhu, kesesuaian lahannya itu berada pada kode S2 dan S3, di mana S2 itu sebesar 38% dan S3 itu sebesar 62%. Kemudian untuk parameter curah hujan berada di kesesuaian lahan S1, di mana S1 itu 86% dan S2 itu 14%. Kemudian untuk parameter lereng berada pada kesesuaian lahan S1 sebesar 26%, S2 42%, dan S3 32%. Dan kemudian untuk total S1-nya sendiri itu sebesar 112%, S2 94%, dan S3 94% juga. Nah, terus kemudian untuk IDW atau Inverse Distance Weight itu merupakan metode deterministik yang sederhana dengan mempertimbangkan titik sekitarnya. Kemudian untuk analisis IDW pada lahan saya, parameter yang digunakan juga ada 4, yaitu suhu, curah hujan, kesesuaian lahan, dan lereng. Untuk parameter suhu mendapatkan masuk pada kriteria S2, yaitu pada 2, S3 yaitu 1. Kemudian curah hujan itu berada pada S1 senilai 4, S2 senilai 3. Kemudian untuk lereng yaitu S1 sebesar 3, S2 sebesar 2, dan S3 sebesar 1. Untuk totalnya yaitu S1 sebesar 7, S2 sebesar 10, dan S3 sebesar 4. Nah, berdasarkan hal tersebut, hal itu menunjukkan bahwa parameter suhu termasuk kelas yang dominan seperti itu. Dan untuk yang lereng juga lebih dominan. Jadi lebih dominan pada kelas S2. Kemudian untuk analisis SWOT ini merupakan penilaian menyeluruh terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu keadaan yang terjadi. Nah, analisis SWOT pada lahan saya yaitu sama memiliki 3 parameter, yaitu yang pertama suhu. Pada parameter suhu ini berada pada kuadran ketiga karena memiliki kelemahan dan peluang dalam melakukan tindakan kesesuaian lahan. Kemudian untuk parameter hujan, curah hujan berada di kuadran 1 karena memiliki peluang dan kekuatan dalam tindakan kesesuaian lahan. Kemudian parameter lereng berada di kuadran 3 yang memiliki kelemahan dan peluang dalam melakukan tindakan kesesuaian lahan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya berikan penjelasan secara singkat. Mungkin banyak sekali kata-kata yang saya kurang pahami, atau dalam pengamatan ini saya masih terdapat banyak kesalahan. Mungkin masih banyak koreksian juga, mohon dimaklumi. Dan di sini kita sama-sama belajar, jadi mohon maaf apabila saya ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.